Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah ide-ide konten yang akan kita jadikan konten pada channel kita masing-masing ya. Berbicara masalah ide konten itu banyak macamnya yang bisa kita jadikan konten untuk channel kita ya. Cuma sebelum kita mengambil kesimpulan bahwa ide konten apa yang kita harus lakukan, yang pertama kita harus konsisten pada ide yang kita nanti akan kita upload. Misalnya sekali kita mengupload konten masalah memancing, semuanya memancing. Kalau kita mengupload tentang edukasi, semuanya edukasi. Kalau kita mengupload masalah masakan, semuanya masakan ya. Jadi begitu ya, kita harus konsisten. Jadi satu tema semua. Walaupun misalnya di masakan itu misalnya masak daging, besok masak ayam dan seterusnya, yang jelasnya kontennya masak. Ya begitu. Kita harus konsisten. Kemudian ada beberapa konten itu memang harus menguras isi dompet. Kenapa saya katakan? Karena konten contoh misalnya konten vlog wisata. Mengapa harus menguras isi dompet? Karena kita harus menyiapkan dana untuk kunjung ke salah satu wisata yang mau kita jadikan konten. Jadi itu. Jadi kalau kita mau mengambil teknik atau konten wisata, vlog wisata, ya kita harus menyiapkan konten. Atau kalau misalnya kita mau vlog masalah perhotelan, apakah misalnya masalah masalah restoran, ya kan kita harus datangi tempat itu. Jadi kita harus mengeluarkan dana. Nah, jadi sahabat YouTuber pemula, apalagi kita baru memulai ya, begini ya, usahakan mengambil konten itu yang sederhana, tidak menguras dana. Jadi ada konten misalnya review masalah wisata, jadi kita hanya mengambil di Google ya, mengambil di Google tanpa kita kunjungin daerah itu bisa. Contoh review masalah film itu kan kita tidak harus keluar dari rumah. Nah, banyak juga motivator yang mengerahkan kita masalah. Jadi kita hanya memilih misalnya konten, salah satu konten ya, kita sudah konsisten bahwa konten ini yang saya mau lakukan. Nah, untuk masalah pengembangannya kan di YouTube kan banyak tuh, banyak yang bisa kita jadikan pelajaran. Biasanya yang bisa kita jadikan guru untuk mengembangkan konten apa yang kita mau ya begitu. Nah, kalau kita sudah pemula, usahakan janganlah kasih keluar uang banyak ya. Usahakan kita mengirit. Kenapa? Karena kita bikin konten itu, kita mengambil keputusan menjadi YouTuber itu tentunya intinya kan kita mau cari penghasilan, cari yang namanya penghasilan. Jadi usahakan kita bisa irit ya. Kalau misalnya yang jelasnya kan kalau kita mau konten kita butuh kamera ya. Kalau kita kan sudah punya HP kan tidak perlu lagi. Artinya nantilah kalau misalnya kita dapat rezeki lebih baru bisa kembangkan bahwa beli apalah yang bisa kita gunakan untuk membuat konten. Kalau untuk pemula, kita ini kan baru namanya pemula, belum dapat apa-apa ya, kita jalankan saja apa adanya dan tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan, jalankan apa yang ada kita punya. Misalnya cuma kita punya HP, tidak menutup kemungkinan video kita bisa meledak ya. Sama halnya misalnya kita mau bikin konten pusing. Kenapa?
Karena pertama tidak tahu mengedit. Ya bikin aja konten, ya bikin aja konten. Masalah banyak viewernya dan tidaknya kita upload dulu. Kenapa? Karena kapan kita sudah upload video itu, kita tidak tahu juga berapa pengunjung yang datang ya. Sementara pengguna HP sekarang, penonton YouTube sekarang tidak terhitung jumlahnya. Jadi upload saja. Mungkin di mata kita misalnya video ini kurang bagus, tapi di mata orang lain mungkin mereka merasa bagus. Jadi upload saja apa yang ada. Nah, kenapa saya bikin konten seperti ini? Ya, konten seperti ini pertama kita harus belajar berbicara di depan kamera. Itu. Jadi kalau misalnya saudara-saudaraku para YouTuber pemula mau bikin konten yang berbicara depan kamera, ya kita harus belajar berbicara depan kamera. Dan ini ya, kalau saya memang sarankan kalau kita berbicara depan kamera. Kenapa? Karena kita berbicara di depan kamera itu tidak perlu banyak edit ya, tidak perlu banyak edit. Kemudian yang kedua, kita kan nggak perlu keluarkan uang, ambil kamera, duduk depan, ya ngomong, bicara, kan seperti itu. Jadi banyaklah macam ide-ide yang bisa kita jalankan. Yang intinya kita tekadkan dalam hati, ya kita harus bekerja keras. Apapun itu model kontennya, yang jelasnya kita upayakan konsisten membuat konten-konten yang akan kita upload. Kalau misalnya kita belum tahu cara mengupload, kan banyak yang bisa kita jadikan guru di YouTube itu. Banyak guru-guru kita, banyak YouTuber senior kita. Ada yang mengajarkan tutorial tentang cara bikin channel, ada yang mengajarkan cara edit video, banyak macamnya. Jadi intinya kita tekadkan dulu mengambil keputusan untuk membuat channel YouTube. Setelah itu kita bikin konten ya. Masalah isi kontennya itu kita bisa belajar supaya kita bisa paham apa yang kita jalankan nanti. Kemudian kalau kita misalnya sudah mengupload video itu, ya usahakanlah channel yang kita pakai mengupload itu, channel utama itu, ya kita saling berkunjung sesama pemula ya. Kita berkunjung sesama pemula. Jangan lupakan bahwa kita tidak akan menonton video orang lain. Karena kita menonton video orang lain, kita bisa dapat manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya bisa saja misalnya apa yang kita lihat di situ bisa memunculkan ide-ide apa yang bisa kita buat, bagaimana cara membuat konten apa, kan begitu. Jadi intinya pada penyampaian kali ini itu, tentukanlah ide konten apa yang kita mau buat. Kemudian yang kedua, buatlah konten yang sederhana. Karena kita baru pemula. Buatlah konten yang sederhana, tidak menguras dompet. Ya. Ya, kemudian kita konsisten bikin konten. Misalnya kalau hari ini kita upload, ya besok upload lagi, atau minimal lah 2 kali dalam seminggu. Kalau kita pemula ya, minimal 2 kali dalam seminggu kita harus mengupload konten-konten di YouTube. Dan kemudian kontennya itu diutamakan setema semua, maksudnya satu jalur. Misalnya kalau konten masakan, ya isinya konten masakan semua yang kita upload. Kalau misalnya kita vlog wisata, ya vlog wisata semua. Kalau review film, ya review film semua, kan begitu. Kalau isinya tutorial, ya tutorial semua. Jadi begitu ya. Cukup sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.